Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Daily Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Teman wawancara gue kali ini mungkin kalian sering lihat di Instagram mobilnya, tapi jarang ada aslinya, ya kan? Karena gue kalau inget mobil ini nih di Elite Showcase 2019. Betul. Benar ya? Benar. Iya gak? Halo, Jason. Halo Mas Rizwan. Sehat ya? Sehat. Sehat. Mas Jason nih, kalau gue pertama kali tahu itu pakai FD. Betul. Dan sekarang dia datang pakai Subaru. Iya enggak? Jauh rasanya. Jauh ya? Jauh. Turbo sama enggak? Wah, turbo sama enggak? Iya. Benar. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton nih, terus suka sama channel kita, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Nah, komen deh. Kira-kira bintang tamunya siapa sih yang kalian mau undang nih, atau kalian mau dengerin ceritanya? Silahkan komen di bawah aja. Terus sama teman-teman nih yang lagi di rumah, yang lagi nonton, mau cari merchandise terbaru dari Indonesia, nih salah satunya yang lagi gue pakai nih, ada hoodie buat teman-teman yang suka naik motor ataupun suka naik mobil juga wajar lah ya pakai hoodie ya. Bisa dong. Iya nggak? Nah, langsung cek aja di Tokopedia dan Shopee dari Indonesia, itu ada beberapa merchandise terbaru dari The Elite Brand yang official merchandise partner dari The Elite Indonesia. Jadi langsung cek aja sebelum kehabisan. Nah, sekarang kita masuk ke mobil Subarunya Mas Jason. Son, ini jelasin dulu Subaru tahun berapa dan tipe apa? Oke, jadi ini itu Subaru STI. Oke. Speksi. Ya. Bukan Subaru STI biasa nih ya? Iya, dia Subaru STI Speksi, dia pembuatannya cuma di tahun 2012. Satu tahun doang? Satu tahun doang. Cuma di 2012 doang. 2012, nah jadi, tapi ini masuk ke Indonesianya tuh 2014, ke registernya ya 2014 bulan 12. Masuk mobil kan 2012. Produksinya 2012. 2012 di Jepang. Oke, tapi register di Indonesia 2014 akhir. Iya, 2014 bulan 12. Nah, Son, gue pernah dengar beberapa sebutan buat Subaru. Ada yang Bullseye, Hawkeye, segala macam. Nah, ini tipe apa? Ini gue tau kode sasisnya, kayaknya ini nggak ada sebutan deh. Soalnya kalau yang ini, tapi kode sasisnya GVB. GVB. Nah, tadi kan lu udah mention antara STI dan Speksi. Yes. Mungkin teman-teman yang nonton di rumah nih penasaran, apa bedanya STI biasa sama Speksi? Oke, jadi STI biasa itu dia, kalau dibandingkan dengan Speksi, kalau STI biasa dia 2500 cc, single scroll turbo. Kalau STI Speksi, dia itu 2000 cc, twin scroll turbo. Nah, bedanya apalagi bedanya di pintu, kap mesin, nah dia tuh bahannya aluminium. Bener. Tadi gua ngeliat kap mesin enteng banget soalnya. Iya. Terus dia terus udah dilengkapi dengan, dia udah ada LSD, sasisnya juga udah di reinforce. Bawaan dari Subaru. Bawaan dari sananya, dari factory-nya udah begitu. Emang dia di-build ya emang buat ya di alamnya dia lah. Buat begitu lah. Benar. Buat di abuse. Buat di abuse. Dia buat di abuse. Dan mesinnya pun beda dengan yang STI biasa. Dari cc sama internalnya pun ada sedikit perbedaan lah. Kalau yang ini tuh lebih bisa di abuse. Kayak yang lu bilang tadi. Karena emang dia kan didesain buat begitu kan. Nah, dia tuh ya yang kita sering lihat WRC ya ini. Speknya, Speksi itu kepanjangannya spec competition. C itu artinya competition. Iya, Speksi itu spec competition. Iya. Aku dengar nih nggak ada audionya ya mobil ini ya? Awalnya nggak ada head unit, nggak ada audio, nggak ada fog lamp. Oke, iya. Dia nggak ada head unit, nggak ada audio, nggak ada fog lamp, dan dia punya ciri khas tuh kaliper Brembo-nya, dia warna gold kalau Speksi. Sama kayak GTR. Oh, iya. Cooper ya. Iya, Cooper Gold. Sama bawaan ban asli dia, kalau misalnya STI yang biasa kan ban standarnya Dunlop.
Kalau dia tuh dapat yang Jepang punya loh, Bridgestone Potenza RE 070. 070. Kalau RE 711 sudah tua banget ya. Yo, retak-retak gini, mobil baru. Dia RE 070, bannya pun udah competition banget. Ya memang didesain untuk kompetisi lah. Iya. Mobil untuk siap untuk kompetisi nih. Yes. Ya C-nya bos. Iya. Competition. Ya nggak? Nah sama nih Mas Jason kesini tuh bawa oleh-oleh teman-teman. Gua ada karena Mas Jason ini owner dari Honest Bakery ya. Iya. Gue ada bolu gulung sama bolu gulung zebra. Enak top nih teman-teman ya. Buat ini tokonya di mana aja Sam? Di Harapan Indah di Bekasi sih. Di Bekasi. Buat teman-teman yang di sekitaran situ, udah cobain nih. Ini sih boleh. Ajib nih, ajib bener. Terima kasih banyak Mas Rizwan dan teman-teman Dailit. Wow, sama-sama dong Son. Nah Son, kan kemarin gue taunya lu pakai Honda. Yes. Ini kita mau mundur sedikit ya. Boleh. Kenapa abis itu lu ke Subaru Son? Apa yang kenapa lu mesti Subaru gitu? Ini gue cerita sedikit Iya ya. boleh. Ini sambil dimakan nggak apa-apa? Boleh. Enak loh teman-teman. Tadi gue nyemirin mulu di belakang. Jadi tadinya itu gue naik Civic FD tahun 2011. Gue punya 2 Civic FD. Body yang sama, tahun yang sama, warna yang sama, transmisi yang sama. Kenapa? Ya. Pertanyaannya kan kenapa ya? Kenapa gitu? Jadi yang pertama itu mungkin dulu gua lihat Mas Rizwan dan kawan-kawan ya. Zaman-zamannya Helafla. Wah. Ya, kalau kata Adi offset is everything. Iya. Camber begitu. Nah, Civic pertama gua tuh mobil belajar. Oke. Dan gue jujur, Civic pertama gua itu gua masih pakai velg replika dan part-part replika. Wajar, semua orang pasti akan merasakan hal itu menurut Ya. gue. Harus ada pembelajaran dulu. Iya. Bener, kan menyesuaikan budget. Betul. Nah, jadi gua merasa itu pembelajaran gua. Bener. Dan gua bawa terus kan belum ngerti ya namanya setting kaki-kaki apa segala macem. Jadi sampai ada satu titik gua rasa kayak ini mobil udah capek nih. Ini mobil capek. Kolongnya udah capek. Oh iya, mentok-mentok mulu segala macam gitu. Kolongnya udah capek, fendernya udah capek. Terus gua kayak jajanin engine mounting, tie rod, engine mounting, tie Iya, rod. hubungan dengan itu nih. Iya, yang begitu-begitulah. Terus gua rasa kayak udahlah, tapi gua masih suka nih sama bodinya Civic FD ini. Akhirnya iya. ada temen gua satu komunitas pada saat itu dia mau melepas. Kalau boleh dibilang pada saat itu Civic FD dia tuh menurut gua ya paling min condition. Iya. Waktu itu dia mau ganti Civic Type R. Oh jauh juga naik. Iya jauh. Jauh ya. Jauh. Dia mau naik Civic Type R, terus ini gue bilang boleh nggak gue bayarin? Oke. Dia bilang boleh. Nah karena boleh, gue bayarin yang Civic FD dia ini, yang bagus ini, FD gue yang pertama gue jual. Oh oke. Nah, tapi kan balik lagi tuh, yang pertama kan tadi gue belajar. Yang kedua ini tuh gue udah tau lah kira-kira gue mau pakai apa kan pertama gue udah belajar nih semuanya. Benar. Gue ada target yang kedua ini ori lah kalau bisa. Ya kan juga udah main nih di yang pertama udah main nih. Udah puas lah Udah gitu. puas. Nah, Iya. di Civic gue yang kedua lah gue mulai banyak kenal beberapa teman mobil. Pernah ketemu langsung dengan Mas Rizwan, Mas Bremi, Mas Aldi, semuanya ini ketemu, main-main segala macam. Disitulah gue mulai cikal bakal gue main mobil yang bener ya di Civic gue yang kedua itu. Iya. Nah terus kalau boleh, sorry nih gue skip dulu sedikit. Ini velg gue NK Spider, ori akhirnya. Jadi ori akhirnya. waktu di Civic kedua gue, mindset gue jangan replika. Oke. Pengen lah nyobain yang asli Iya. nih. Tapi waktunya belum. Iya. Waktunya belum mendukung. Iya, benar. Jadi waktu itu ada, boleh sebut brand nggak? Boleh. Ya. Waktu itu ada satu brand, dia tuh cukup lumayan lah waktu itu. Dia bisa menduplikasi dengan baik Rota. Jadi pertama gue pakai Rota, singkat cerita gue pernah pakai Rota model Spider ini. Oke. Iya, Rota GKR gue masih inget banget. Iya, Gue pakai di Civic gue. Dan gue ada beberapa temen di grup NK Enthusiast. Dan waktu itu
gue yakin niat mereka nggak jahat pada saat itu, cuma setelah gue pikir-pikir sekarang gue goblok juga. Jadi pada saat itu gue pakai Rota, gue diajak ikut acara NK Enthusiast di Flavor Bliss, gue inget banget. Gue parkir di pojok banget. Anjir, tetap diajak tapi dipisahin sih, jahat Gue sih, parkir jahat, di jahat. pojok banget. Terus gue pernah ditanya sama salah satu orang lah di situ, dia member NK Enthusiast. Mas, ini NK? Ya gue jujur, enggak. Oh, terus waktu itu kan ya kita pasti berdiri dekat mobil lah ya. Iya. Banyak orang seliweran depan mobil gua. Gua denger nih, ini NK bukannya? Ini NK kok tapi pentilnya 1. Nah, iya. Dari situ tuh gua mulai kenanya di situ tuh. Nah itu emang sengaja dikenain. Iya. Nah, Mulai- ternyata anak Indonesia ada yang dua. Gua Mulai- ada yang aslinya. Gua mulai di situ tuh gua kayak kedoktrin gitu loh. Iya. Suatu saat gua mesti punya NK Spider Pentil 2. NK Spider Pentil 2. Gua inget banget. Nah, akhirnya bisa terrealisasi di mobil ini lah. Oh, Nah, jadi si FD ini belum sempat pakai velg ini berarti? belum. Masih pakai GKR itu? Dulu GKR. Nah, GKR habis itu udah ori. Iya, Seterusnya ori. tapi Nah, belum sempat pakai si Spider. NT03. Betulan, belum. Belum. Jadi waktu balik lagi ke Civic gue yang kedua itu setelah gue pakai Rota GKR, gue pakai Meister, Iya. Race. Kan kita, lu dulu udah belum ya yang kita bikin Race Nation? Ada. Udah ada ya? Ada, iya. Nah, waktu Race Nation gue masih Iya. pakai Civic. Iya, benar. Nah, Civic gue yang kedua itu. Udah Civic yang kedua. gitu. Civic yang kedua. Nah, Dengan warna yang sama, dengan mode yang sama. Iya. Transmisi yang sama. transmisi yang sama. Nah, baru akhirnya setelah gue udah puas, tapi jujur gue berterima kasih sih sama Civic. Yang kedua itu gue banyak belajar, Ketemu orang baru ketemu juga. orang baru, bukan dituntut sih, cuman lu jadi punya goals. Kayak lu Iya. lihat orang velg ori oke. Dulu itu menurut gue zaman main mobil, gue bukan bilang gue anak lama, cuman gue mengikuti kalian tuh dari lama. Ya. Jadi Sama aja. waktu zaman gue datang gitu, gue lihat, sorry ya, gue merasa di anak mobil ini ada satu paket yang bisa bikin lu top banget. Velg ori dan Recaro. Iya. Itu mau mobil lu cat belel-belel gimana, Nggak kaca apa-apa, bening, ya. keren. Iya. Ya nggak? Benar ya? benar. Jadi waktu itu setelah gua goals punya velg ori, gua lihat nih, anjir pakai Recaro cakep juga ya. Nah, pada saat itu gua mulai-mulailah gua belajar pakai Recaro. Nah, dari Recaro kan dunianya temen-temennya baru lagi nih. Betul. Kan beda nih, orang yang suka velg sama suka jok itu kan berbeda nih. Betul. Jadi gua ketemu orang Recaro lagi, ketemu orang yang ini, jadi ternyata tuh ini semua tuh berteman. Iya. Pertemanan ini tuh luas. Nah, dari situlah gue baru kayak, oh ternyata begini. Nah, dari situlah gue belajar. Sampai akhirnya gue merasa, oke, kayak gue udah cukup dengan Civic gue itu, baru gue pindah ke Itu sini. cukup untuk Civic kedua itu ya. Iya, udah cukup, gue Cukup. pindah ke sini. Nah, kenapa pilihannya Subaru? Maksud gua kan gini, ada banyak mobil dong. Yes. Nah, kenapa Subaru? Jadi gini, ini jujur-jujur ngomong ya, dulu itu gue tuh, sampai sekarang, gue tuh suka sekali dengan Evo 8, 9, 10. Iya. Ya. Terus yang lebih rivalnya. Nah, jadi gini, lagi-lagi masalah waktu. Oh, iya. Pada saat itu, Iya. Yang itu naik Evo, dulu, naik. iya. Naik. Sampai sekarang sih, Iya. gak ada kelarnya tuh harganya, kegoreng terus. Bayangin, waktu itu aja, zaman itu waktunya aja udah sulit untuk sebuah Evo. Jadi gue pikir, tapi gue pengen punya satu JDM yang ori dari lahir. Benar. Ya, sekali lagi gue nggak bilang kayak lu punya apa, lu rubah pakai mesin misalnya Estilo, lu pakai mesin B atau apa yang bawaan Type R ori, gue nggak masalah. Cuma maksudnya gue waktu itu kepengen punya yang dari factory-nya tuh build-nya tuh JDM asli begitu loh. Karena pasti lebih enak.
Ya. Wah, gimana? Pasti. Nggak ada trial and error. Nggak ada tuh, kompresornya mati nih, nggak ada, udah bawaan ya kan. Jadi waktu itu gua pikir kayaknya gua mau belajar yang baru lagi. Iya. Gua mau belajar yang baru lagi. Gua pengen Evo, cuman waktu itu harganya menurut gua pada saat itu kayaknya enggak deh. Iya. Harganya menurut gua ya. Terlalu mahal. Iya, padahal di masa itu loh. Terus akhirnya gua lihat kenapa orang nggak banyak yang main Subaru. Iya. Waktu itu juga Subaru mulai bermunculan nih. Subaru mulai bermunculan. Gue sempet dilema tuh, Wan. Jadi gue kayak mikir, gue mau Evo awalnya. Terus gue jadi lari ke Subaru. Begitu gue mau main Subaru kan karena Evo udah rame, harganya udah kegoreng gila dong. Benar. Gue mau main Subaru, tapi Subaru juga rame. Mulai rame pada saat itu, mulai rame gila. Jadi gue cari apa ya yang something different lah. Gue baru mulai belajar tuh pada saat itu. Gue kulik ternyata Subaru tuh ada istilah speksi. Iya. Subaru ada istilah speksi, dan ternyata gue denger dari salah satu temen kita yang satu lagi itu punya. Dan mau dijual. Iya. Pas banget. Iya. Pas banget waktu itu posisinya. Jadi Civic FD gue itu pas banget posisinya. Yang kedua ini gue udah selesai, gue udah puas. Fitmentnya semua dari ban narik-narik, camber, ban ngotak semua. Ban ngotak semua udah deh. Rasain. Ya gue udah rasain. Nah, kayaknya udah cukup. Pas banget juga waktu itu. Gue emang udah pengen ganti mobil, terus mobil gue yang itu ditawar. Cocok. Ditawar ada yang jual. Iya, cocok dong. Benar. Ditawar, laku, oke, towing. Gue nggak ada mobil nih. Terus pas banget gue dapet info dari temen kita ini punya speksi. Yang pada saat itu gue mikir, gue sempat berpikir ya, dan gue baca di web pun artikelnya, soalnya Subaru WRX STI speksi ini only for Japanese market. Bener-bener JDM nih ya. Iya. Nah, pemikiran gue pada saat itu, ini mobil cuma ada beredar di Jepang. Bener. Ternyata bener-bener dibuat di Jepang, cuman beredar juga kemana-mana. Cuman dia cuma dibuat 1 tahun 2012. Dia cuma dibikin di Jepang, tapi beberapa negara kebagian lah. Iya, tapi nggak CKD nih, nggak dirakit di sini mobilnya. Iya. Nah, terus ini gue punya cerita lucu juga. Ini tahun berapa, Son? Waktu pas lo ngambil ini? 2016. 2016. Jujur juga gini, gue mau cerita sedikit ya, waktu mau ngambil ini mobil. Jadi, gue waktu ambil ini mobil, gue tahu ini speksi. Gue dateng, dengan posisi, gue udah pernah COD sama beberapa orang lah, kasar bahasanya, bahasa gaulnya. Oke. Gue udah pernah COD beberapa Subaru STI yang biasa. Nah, sampai akhirnya gue ketemu yang ini, gini loh. Kan kita udah tahu nih, budget Subaru STI biasa berapa. Iya. Iya dong. Iya. Tiba-tiba kita tahu ada yang versi spesialnya begini. Gua ketemulah temen kita ini, gua samperin. Pas gua tanya harganya berapa, jauh. Oh jauh, gue pikir malah dekat. Oh Jauh. Gue waktu itu sempet kayak, waduh, kayaknya gue mundur lagi nih, kayak Evo nih. Iya. Harganya bukan kayak Evo, cuma maksudnya. Tapi perbedaan dari antara STI ke speksi ini lumayan jauh nih. Buat gua. Iya. Buat gua lumayan. Jadi menurut gua pada saat itu gila. Masa gua mundur lagi? Tapi setelah gua pikir-pikir lagi. Masa FD lagi gitu ya? Iya. Jadi ketiga dong. Malah 3 kali. Jadi ketiga dong. Jadi gua sempat berpikir, aduh, masa gua mundur lagi? Terus gua pikir-pikir. Akhirnya gua buletin tekad. Oke, gue coba. Gue ambil STI speksi ini. 2016, berarti 2 tahun setelah mobil ini terregister di Indonesia. Yes. Benar ya? Yes. Nah, kalau ngomongin masalah kondisi di awal lu ambil nih, mobil ini dalam keadaan pure stock atau udah ada beberapa yang dimodifikasi? Sorry.
Gini, waktu gua ambil body standar ting-ting. Oke. Ban velg standar. Oke. Yang udah diganti itu knalpot, kopling, intake, Oke. sama udah di-tuning lah pakai Haltech. Oke. Jadi berarti yang udah diganti ini berhubungan semuanya dengan performance. Yes, Iya karena temen kita ini performance banget. Iya. Lo tau lah temen lo itu ya kan? Iya. Karena mobil satu lagi kan pendek. Iya. Jadi saat dia pakai ini kayak, wah gue maunya ngebut gitu. Lah yang pendek itu aja kenceng mesinnya. Iya sih. 2 ZZ. Benar. Pokoknya tapi body semua standar. Body standar. Ya gua yang jadi dia yang nggak munafik lah, dia pengen mobil ini, dia pun pengen nikmatin, dia pun pengen abuse lah. Jadi Iya, dia benar, udah benar, pasang beberapa parts yang mendukung lah. Benar. Tapi masih yang ringan-ringan. Iya, stage 1 lah. Stage 1, iya. Jadi, nah ini juga lucu nih. Pas gue liat mobil, jujur pada saat itu gue cuma mikir, gue demen STI-nya. Iya. Gue tuh nggak ada background performance, gue tuh nggak ngerti performance. Kalau boleh jujur ngomong, gue tuh sangat tidak mengerti. Ya, gue tuh cuma ngerti ban. Gua bukan king offset, bukan, cuman dulu kan gua ngikut-ngikut nih. Iya. Ini fittingan ini cocok di mobil ini. Kita udah tau lah, kita punya mobil tuh setelannya offsetnya mesti berapa. Iya. Pakai ban berapa, lebar sekian tuh jatuhnya sekian. Iya, benar. Gua rasa ilmu gua pada saat itu aja udah top banget. Pas di mobil ini kan nggak mungkin kita bikin camber-camber, ya kan? Nggak mungkin kita ambles-ambles, orang mobil performance kok. Benar. Jadi gue cuma mikir, gue suka mobilnya apa adanya. Pada saat gue beli mobil, gue rasa, gue dapet bonus nih, part-part performance ini. Iya. Gue ada kayak, gue udah cukup, gue mau ngapain lagi? Paling gue ganti velg. Iya. Pemikiran gue pada saat itu. Iya. Cuma tinggal pakai nih. Iya, gue tinggal pakai. Tadinya gue maunya apa, gue dapet lebih. Iya, bener. Ya kan, jadi gue pikir kayak, ini more than enough. Iya. Paling ntar gue tinggal ganti velg, ganti coilover, beres. Gue pikir pada saat itu. Pada saat itu. Lo belum iya. banyak browsing, belum banyak ikutin forum. Belum. Saat akhirnya velgnya lu ganti. Nah, jadi Civic gua itu yang kedua, terakhir itu gua pakai velg Focus RE30. Iya. Speknya tuh, gua tuh selama di Civic itu jarang pakai velg spek rata. Pasti belang. Iya, pasti belang. Ya kan, Honda. Entah kenapa terakhir tuh gua dapat velg lebar rata, offset rata. Jodoh bener. Jodoh. Bener. Percaya nggak percaya. Iya. Jadi pas gua kan waktu itu kayak gua abis Civic, gua kayak kalau nge Evo STI deh. Nah, jadi gua kayak udah velg gua mulai simpen. nih. Iya. Ini velg gua simpen deh. Ini velg gua simpen deh. Bakalan kepake. Iya. Nanti mobilnya gua dapet, gua nggak usah belanja, tinggal pasang, ceplok, selesai. Jadi yang kita mau kan, offsetnya juga agresif. Jadi menurut gua nggak usah setel apa-apa lagi. Nah, ngomongin masalah offset. Kalau ngomongin masalah si Evo, itu kan speknya antara kepala 3 ya, 35. Dia bisa 3 kecil. 3 kecil ya? Iya. Nah kalau Subaru? Nggak bisa. Subaru itu 3 gede, kita ngomong lebar 9,5 ya? Iya. Lebar 9,5, itu 3 gede, kalau nggak kepala 4. 4 tuh maksudnya 40-an, plus 40-an. Nah, banyak kan orang di Subaru itu mainnya di 18, 8,5, atau 18 lebar 9. Mereka jarang berani ke 9,5. Cuman kita kan dulu terlalu banyak belajar. Kalau nggak dilebarin kurang. Enggak, iya. Nah, jadi jiwa trial and error gua terhadap fitment itu masih gua terapin di mobil ini. Jadi gua dengar orang mereka pakai lebar 8,5, pakai lebar 9. Gua coba 9,5. Jeder, gesrot semuanya. Nggak jadi beres. Gesrot semuanya. Jadi gesrot. Bannya pakai 255. 245. Iya, bawaan dari Potenza yang Jepang itu, RE070 itu. Oh, langsung lu colok nih, velg udah ada, ban dari standar pindahin. Soalnya bannya udah performance. Benar. Potenza tuh ban performance dari Bridgestone. Yes. Iya kan? Iya. Jadi waktu itu
Sebelum gua Potenza itu gua pakai Neova. Oke. Di Civic gua yang kedua ini. Ya. Nah, cuman waktu gua bawa mobil ini ke bengkel, teman-teman bengkel, gua bilang kalau velg ini gua beli Neova lagi bagus gak ya? Orang bengkel bilang, mendingan lu pakai ban lu ini. Pindahin aja. Ban ini lebih bagus. Iya. Kalau lu mau ngomong, ban ini tuh sebenarnya lebih bagus. Terus gue dikasih lihat tuh pada saat itu price listnya ban Potenza ini. Terus gue jadi mikir, anjing boleh juga nih. Mahal juga nih bannya kan. Daripada kita simpen di gudang. Jadi pecah-pecah Iya, dengan udah pakai. pakai aja. Iya. Gua pakai pas semua, cuman yang gitu terlalu keluar gesrot. Pas semua, pas gesrot ya, saksrot. Pas gesrot semua. Nah, Iya. jadi tadi kan gue bilang waktu gue beli mobil, gue cuman pengen ganti velg beres. Tapi kan kenyataannya gesrot nih. Iya. Jadi mau nggak mau kan kita mesti Fitting lagi. Iya. Mesti pakai coilover. Mesti pakai coilover. Mesti, karena coilover lu kan ada cambernya, Ya. segala sesuatunya bisa di setel. Ini pakai pilobol berarti depan. Udah pakai pilobol. Ya. Berarti beda kalau Honda teman-teman ada armnya di bawah yang buat nyetel camber. Kalau Iya. Subaru ini untuk nyetelnya ngomongnya itu bisa camber top ataupun pilobol. Pilobol. Jadi bisa disetel dari si shock breaker atas. Yes. Nah, jadi pertamanya gue pakai coilover, terus biar ngejar pilobolnya itu, biar bisa setting-setting. Udah tuh beres. Pada saat itu ya, gue ngerasa mimpi gue udah jadi nih. Udah nggak geser lagi misalnya? Udah nggak. Terus kayak lu bayangin lah, maksudnya gua yang tadinya naik Honda, mesin, gua punya Honda juga Honda biasa, bukan Type R gimana. Mesin seadanya, terus pindah mobil begini, Pak, rasanya kan udah beda jauh, lu mau nyari apa lagi? Benar. Ganti velg udah, coilover udah, apalagi? Mobil kan kita seneng bodinya. Iya. Body, Iya. kasarnya kayak manusia lah, lu demen pakai sepatu apa? Lu merasa pede lu pakai sepatu apa misalnya? Benar. Nah, gua ngerasa gue udah kasih velg, gue udah pakein sepatu bagus, Cocok, cukup. selesai. Ternyata itu awal permulaan. Awal permulaan ngulik. Awal mula ngulik. Masa iya begini aja? Iya. Ngelihat Subaru di luar kan gila bisa gini, bisa gitu. Iya, nah terus, balik lagi, gue kan nggak ngerti performance. Di saat gue udah ganti velg, gue udah ganti coilover, udah ganti ban, udah beres lah. Gue kan udah nggak tahu mau ngapain. Gue baru mulai tuh ngulik performance. Biar harus gimana, biar enak tuh gimana. Salahnya gue ini, gue nggak tahu ya. Kayaknya lu juga gitu sih kalau gue lihat. Kita tuh punya penyakit pengen lengkap. Iya. Ya, bener ya. Iya. Ngelengkapin lah dikit-dikit, ini kayak kurang, ini bisa kali kayak gitu. Bukan. Gimana? Lu lihat katalog lu pengen semua. Ya iya, kalau itu pasti. Kadang-kadang kalau itu berhentinya di budget. Soalnya. Iya. Nah, itu berarti di budget kan. Iya. Pada saat gue lihat katalog, oh ternyata partnya ini. Ini ada ngeluarin buat ini, ternyata ada ininya, ada itunya. Jadi gue pas lihat katalog aftermarket, gue lihat disitulah awal permulaan gue belajar tentang mesin ini. Gue mulai ngulik, dan gue baru tahu tuh kayak air intake posisinya di mana, fungsinya apa. Gue baru ngerti di sini. Tadinya gue cuma ngerti camber, stelto, pilobol, ya kan, offset, ban. Nah, pas di sini, gue jadi ngulik. Lu dipaksa ngerti untuk performance, karena Betul. mobil dilahirkan untuk performance nih. Bener, gue dipaksa, jadi gue belajar. Kalau lu tanya orang, oke lah sekali dua kali orang akan jawab lu, cuman kan ada capeknya juga. Ya lu mau tahu banyak. Ya kan? Gitu nanya gini, intake fungsinya buat apa? Iya. Lu gila kali. Yang bagus apa? Iya. Nah akhirnya gue belajar, gue cari tahu. Sampai akhirnya gue sortir. Ada di satu titik gue kayak, oke, gue tahu gue butuhnya apa aja. Lu maunya apa? Gue maunya apa. Karena menurut gue, barang yang akan gue beli ini fungsinya tuh akan berpengaruh. Ya kan? Gue kan bisa orangnya... lo rasakan nih pengaruhnya. Iya, kayak gitu. Soalnya kan
gue kan bukan pembalap, bukan apa, gue nggak bisa lah merasakan hal-hal seperti itu. Cuman, gue cuman balik lagi gue pengen ngelengkapin lah. Gue udah lihat katalog, gue sortir yang sekiranya mana gue perlu dan gue paham. Gue beliin satu-satu. Gue belajar, gue beli. Jadilah seperti yang sekarang ini. Nah, ngomongin masalah, berarti tadi Mas Jason ngomong, ini mobil turbo pertama gue. Yes. Bener ya? Bener. Kalau ngomongin perbedaan nih Sony, mungkin udah pasti jauh bedanya. Tapi apa yang lo rasain dari FD yang enak? Karena gue jujur, kalau lo mobil pertama lo yang turbo, gue belum pernah pakai mobil turbo. Jadi kalau untuk perbedaan dari NA ke turbo, yang paling signifikan yang lo rasain tuh apa? Sensasinya? Kalau bahasa anak sekarang sih gini, gua nggak bisa ngomong Honda karena Honda gua pun bukan Honda Type R gitu loh. Bukan VTEC yang gimana, yang performance lah. VTEC gua tuh VTEC banci. Ya kan, itu tuh mesin buat biar lu irit bahan bakar. Gua kasih tahu aja itu bukan buat performance. Jadi kalau lu mau compare nggak bisa karena gua belum pernah. Jauh banget nih, jauh banget. Cuman kalau kita ngomong awam, ini mobil kan ada turbo. Kalau ada turbo, lu pasti ada boost. Di saat dia boosting, lu berasa kayak kalau bahasa gue kayak ada angin yang ngedorong aja gitu. Kayak ditendang nih. Kayak ditendang, dijambak lah kalau bahasa sekarang. Bahasa weh gitu ya. Langsung bus ya kan. Nah, waktu itu kayak waktu awal-awal beli kan pengen denger cus pengen gitu kan. Lama-lama coba narik, tapi nyalinya nggak ada. Jadi baru narik bentar. Begitu dia ngebus, kitanya ciut, lepas lagi. Nah, tapi lebih sering jadi bunyi cesnya kan? Lebih sering. Kan dilepas mulu. Lu bayangin. Gue beli blow off 3 kali. Cuman buat nyari suara? Iya. Ya, gue tahu banget model-model kayak gini. Ada nying, ada yang ngeces, ada yang beda-beda soalnya bro. Gue beli, sampai akhirnya gue cari suara yang paling nyaring. Paling nyaring. Mau banget 10 meter ke depan masih beneran. Kedengeran nggak? Beneran, sip. Yang mau banget ketahuan mobilnya turbo. Iya. Cuman enggak lah, akhirnya gue dikasih tahu kalau blow off kan di turbo tuh ada blow off itu keluarin suara itu. Iya, benar. Terlalu nyaring juga nggak bagus. Dia tuh nggak bagus. Dia ada fungsinya. Itu tuh berarti lu buang semua. Oh iya. Nah jadi akhirnya gua beli salah satu brand, dia tuh bisa di setel. Lu mau keluarnya seberapa, masuknya seberapa gitu loh dari blow off-nya itu. Oh, anginnya. Iya. Dan suaranya pun menurut gua lebih tegas. Lebih tegas sekali lagi. Kenapa gitu? Iya. Berwibawa. Pada zaman itu. Iya. Pada zaman itu. Oh, jadi lo habis beli si mobil ini, kalau ngomongin performance, yang pertama kali lo ganti si blow off itu atau apa? Menandakan kaki mobil turbo. Oh, over. Enggak, kalau performance mesin nih. Kan ada beberapa parts yang udah lo dapetin dari si owner sebelumnya nih. Yes. Akhirnya gue beli. Gue langsung gambreng. Cuman gue langsung gambreng. Gue langsung gini. Ada apa ini Pak? Iya. Cuman gue leasing sesuai budget gue. Sesuai budget gue. Jadi waktu itu gue langsung beliin radiator karena gue tahu ini mobil tuh panas banget mesinnya kayak tadi lah lu. Iya, kita ngobrol nih tadi nih teman-teman ya kan. Gue kaget pas tadi gue ngelihat Devi-nya itu berhenti di hampir mau 100. Terus gue bilang, "Sony, temperatur berapa?" Ternyata Subaru ini panas banget. Panas banget. Nah, jadi gue tuh juga waktu gue baru beli, gue banyak dapat masukan dari orang, Subaru itu kalau lu mau mesinnya awet, pendinginannya mesti lu concernnya ke sana. Iya. Jadi gue beliin radiator, selang, kawan-kawannya lah ya. Gue beliin intercooler, blow off, terus banyak lagi sih Wan. Sama banyak lagi lah yang gue nggak hafal.
Pokoknya peranti pendukung Iya. dan cooling system buat si mobil ini. Iya. Dan juga gue punya konsep gini. Gue tuh emang demen lengkap. Kayak misalnya mesin, misalnya di katalog ada apa, gue pengen lengkap. Tapi gue orangnya realistis. Realistis dalam arti gini. Gue bukan pembalap, sekali lagi. Jadi gue punya ini mobil, gue tahu akan gue pakai kemana. Jadi yang gue beli tuh perangkatnya tuh sifatnya mendukung. Iya, tapi bukan replacement. Iya. Bukan ganti buat upgrade nih, Iya, pendukung aja. iya. Kayak jadi kayak misalnya dia belum ada, gue kasih gitu loh. Kayak tadi kita ngomong termostat. Ya, low temp termostat kayak gitu-gitu. Beli yang kayak gitu-gitu, terus beli yang sifatnya untuk mendinginkan segala macam sama Es batu. Iya. Bukan dong. Kompres. Terus sama piping turbo. Oke. Tadinya tuh piping turbonya tuh plastik. Karet apa plastik ya? Nah, itu pun gue ganti dan diameternya pun lebih kecil. Nah, terus segala sesuatu yang berhubungan dengan piping juga akhirnya gue ganti dengan produk aftermarket yang bertujuan karena gini, dia tuh diameter standarnya itu lebih kecil. Oke. Pastilah. Iya. Karena lu kan waktu factory build satu mobil kan pasti knalpot standar. Betul. Pembuangan apa semua standar. Betul. Pasti segala sesuatunya juga mereka Standar, udah perhitungin, menyesuaikan. Di saat knalpot lu apa semua udah ganti, intake udah ganti, ya segala macamnya harus lu sesuaikan kembali. Benar. Nah, itunya gue beli ukurannya gue samain kembali. Iya benar. Iyalah namanya juga udah di-upgrade semuanya, jalur buangnya udah di-upgrade, si pipingnya pun harus menyesuaikan nih besarnya dengan si spek yang udah lo kasih sekarang ke mobilnya. Iya, buat ya kasarnya biar nafasnya lebih plong lah. Jangan lu dari misalnya dari pipa ukuran misalnya ukuran 3 inch ya kasar ngomong, tiba-tiba lu kedua kan itu lu ke kompres. Ya kan lu kayak dicekek gitu, lu jadi nggak plong aja. Jadi nggak keluar aja aslinya gimana logikanya. Ya kan? Iya benar. Nah, jadi benar. akhirnya gua beliin pipingnya, gua menyesuaikan kembali pipa turbo gitu-gitunya gua beliin. Ya lumayan lah. Lumayan rasanya apa lumayan billingnya? Rasanya dan billingnya. Rasa dikendarai sama rasa mengeluarkannya. Iya, tapi lebih berasa billingnya. nah kan lu ngomong nih soal nih, ngomong masalah berasanya. Karena lu bukan pembalap semua segala macam ya. Apa yang lu rasain, apa jadinya mobilnya jadi lebih akselerasinya lebih gampang, lebih cepat, atau malah apa yang rasain? Apa malah tambah panas mesinnya? Tambah panas sih, emang panas. Emang panas, tapi kalau akselerasi berpengaruh. Jauh. Enggak sih. Kan gue tidak mengganti internal. Gue nggak mau. Tapi kan internalnya udah speksi juga, soal udah cukup banget ya nggak sih? Itu menurut gue. Iya, tapi kan ada orang yang ganti lah. Lu mau lengkap, semuanya lu beliin gitu kan. Pas banget yang ngomong dagang, ada semuanya. Pas, jadi kayak gini deh. Waktu itu gua udah di tahap seperti ini nih. Velg seperti ini, mesin seperti ini. Mesin gue sih nggak wow gimana, cuman menurut gua ini udah cukup. Gua waktu itu sempat berpikir gua mau ngapain lagi ya. Jadi ini pas lo udah upgrade, terus jadinya lo bilang cukup nih mesin. Iya, cukup. Terus gua nggak bilang gua ngerti ya, tapi gua mulai ngerti. Gua kan sebelum itu gua udah ngulik-ngulik, udah belajar. Gua mulai ngerti. Gua mulai berasa mobil gua kan speksi. Ini pemikiran awam gua ya. Mobil gua kan speksi, internalnya udah kuat. Kalau gua mau lebih kenceng, gua kan turbo gedean sedikit aja. Aman dong harusnya. Iya. Iya dong. Iya. Gua mau ganti turbo. Gue ke bengkel, terus gue bilang, gue mau ganti turbo nih. Orang bengkel itu balik nanya ke gue,
Bukan balik nanya, dia bilang gini, kalau gitu lu beli STI satu lagi aja, jangan yang speksi, yang itu lu macem-macemin. Oh gitu? Gue masih nggak nangkep dong. Dalam hati gue, ih apa sih maksudnya? Terus dijelasin tuh sama dia, mobil lu kasarnya brandnya ini kan speksi, spek competition, image-nya begini, dari pabrikannya begini. Kalau lu rubah, apa esensinya? Maksudnya tuh begitu. Benar, itu benar banget tuh, karena memang dilahirkan udah kayak gitu nih. Iya, turbonya kan berbeda dengan STI yang biasa. STI biasa single scroll turbo, ini udah twin scroll. Lu turbo twin scroll, orang ujung-ujungnya ganti turbo kemana? Kan ke twin scroll kan? Lu udah twin scroll mau ganti kemana lagi? Ke single scroll. Ngaco dong. Ngaco dong. Malah kok agak kurang enak ya. Iya, nah, katanya terus lu punya turbo udah twin scroll dari sananya lagi. Iya benar. Pasti kan durability-nya lebih bagus. Udah dites. Udah dites. Mereka kan bukan sebuah brand yang oke, lu kalau mau upgrade lu pakai ini, tapi kan nggak ada lifetime warranty bla bla bla. Betul. Ya kan? Betul. Kalau mobil pabrikan keluarin mobil, dia menjamin durability. Betul. Iya dong. Dan dia bilang, emang dengan lu sekarang ganti turbo, nanti lama-lama akan merembet ke yang lain, Son. Lama-lama esensi speksi lu hilang. Yang habis spek STI biasa, abis itu lu upgrade pol-polan. Nah, baru gua nangkep, oh iya, baru gua ngerti maksud dia. Oh bener juga ya, bener banget sih, bukan bener juga, bener banget. Akhirnya gue yang kayak, oh oke deh. Jadi spesialnya bener. Iya, jadi at the end lu cuma pakai bodinya, sama suratnya, iya kan? Iya. Lu sekarang ganti turbo, oke deh, kita ngomong internalnya, speksi kuat. Lu ganti turbo gedean, lu ganti turbo, lu pasti harap bus lebih gede. Iya dong. Lu setting bus lebih gede. Internalnya misalnya nggak kuat. Internalnya kan didesain buat turbo yang kemarin. Waktu pas garansi, siapa suruh ganti turbo? Nanti begitu internalnya bubar, lu ganti internalnya. Udah. Selesai. Lu belanja tuh semua yang ada di website. Iya benar-benar. Sama bener, esensi speksinya nggak ada. Hilang. Iya. Kadang-kadang sekarang ada orang puris yang memang nyari mobilnya dalam keadaan stok. Yes. Iya kan? Sama mungkin peranti pendukung yang tadi lu tambahin tidak merusak dari esensi speksinya, oke. Iya. Iya kan? Karena pendukung nih, pelengkap lah pelengkap ya. Tapi dari mulai si nyawa speksinya ya masih di situ. Iya, yang gua mau pertahanin itu. Dan akhirnya gua kayak main mobil ini ya, selain waktu, kita juga mesti ada, lu pasti sepakat, kita mesti ada kata cukup nih. Iya. Ya, bener ya. Banget. Soalnya kalau misalnya lu ini, lu nanti makin mau ini, lu berlebihan. Jatuhnya tuh mobilnya bukan yang lu mau lagi. Iya, benar. Jadi mobil katalog. Sama jadi mobil kata temen lo. Iya. Iya. Iya, soalnya temen gue ngomong ini bagus. Iya. Padahal lu nggak suka. Bener. Iya. Bener. Nah, maksudnya akhirnya gua kayak, oke. Gua balik lagi. Tadi gue cuma mau Subarunya kok. Gue merasa gue mau speksinya kok. Gue udah dapet speksi, ternyata gue macem-macemin ini itu. Sekarang bener juga yang orang yang bengkel ini ngomong, esensi speksinya jadi hilang. Mending lu beli STI biasa kemarin. Iya, bisa lu upgrade pol-polan. Iya, upgrade pol-polan, ya kan? Terus gue jadi mikir lagi, oh iya ya, gue flashback lagi. Iya. Yang bikin ini mobil spesial ya speksinya. Kenapa lu hilangin itu? Kenapa gue hilangin? Nah, akhirnya gue tahu batasnya, oke, ini udah cukup, gue udah cukup. Benar. Nah, ini teman-teman, ini yang selalu beberapa kali gue bilang saat lagi di warisan. Konsep itu penting banget teman-teman, dan konsep itu yang bikin lu nyetop. Yes. Lu bilang cukup. Lu tahu kapan lu harus berhenti. Iya, benar. Lu tahu kapan lu harus berhenti. Itu benar banget. Karena saat konsep lu tadi cocok nih, gue mau yang kayak speksi, udah selesai. Saat ada barang yang menurut lu melenceng dari konsep lu, gak usah dibeli, karena jadi mobil lu gak akan berhenti. Iya, bener. Terus aja ngikutin, jadi kayak toko berjalan ya kan? Iya, jadi kayak toko, iya bener, kayak toko berjalan, iya kan? kayak katalog berjalan. Apa juga lu masukin gitu, iya, gitu. Iya. Apa juga lu masukin gitu ya kan? Toko kelontong jadi sih, karena ada apa aja.
Ya. Nah, Son, ngomongin masalah engine tadi kita udah cukup ngulik masalah engine nih, ya kan? Kalau ngomongin partsnya, yang lo ganti dari mesin, Iya. brandnya apa aja? Dari knalpot dulu deh, knalpot lo pakai apa? Knalpot gue pakai Tomei titanium. Brandnya sih udah Tomei. Soalnya tadinya gue dapat dari temen kita Nvidia Q300. Gue dicengin tuh. Kayak merek VGA katanya. Bener, baru mau ngomong gue, iya enggak? Kayak merek VGA katanya. Enggak lah, gue pun emang menurut gue Subaru tuh tandemnya Tomei. Iya. Menurut gua karena suaranya si Subaru jadi keluar. Suara boxernya bisa keluar, tapi juga si Tomei itu juga jadi galak banget. Gua bukan bilang Tomei jelek di tempat lain, cuman menurut gua Tomei cocok di Subaru. Iya, menurut gua mereka tandem lah. Padahal gua tuh tadi agak dilema sebenarnya, karena kan dia kan single exit. Harusnya 2 ya dia. Iya, dia punya STI itu standarnya rumah knalpotnya 2. Iya. Dia keluar 1, dan 1 di kiri lagi. Iya. Kan aneh banget. Iya kan. Gue sempet dilema, cuman gue pikir, oh gini, di saat gue mulai ngulik performance, gue denger dari orang, gue ngobrol-ngobrol lah. Dia bilang kalau lu mau performance lebih bagus, gue nggak tahu ini bener apa enggak, cuman gue mengikuti arahan dia. Dia bilang kalau untuk performance wise, knalpot 1 lebih bagus, kata dia. Bener sih, karena nggak dicabang lagi nih, Iya, jadinya nggak pipanya terbagi. panjang. Iya, nggak bener, terbagi. bener. Jadi lu 1 keluar beres. Dan Makanya nggak belok-belok lagi. Nah, makanya ada namanya straight pipe. Ya. Semakin banyak belokan, semakin banyak turbulensi nih dari si angin yang keluarnya, si gas buangnya. Bener. Soalnya kan yang menghambat kan 1, lu ke cabang. Ke cabang itu kan karena lu ada belokan-belokan itu. Betul. Kedua, lu kalau masih belok lagi, ya nggak plong aja. Iya. Makanya kenapa yang kalau yang pakai straight pipe gitu kan tenaganya pasti banyak kan sih lebih oke ya kalau yang pakai straight pipe gitu. Bener. Jatuhnya kayak lu lagi mau sembelit sih jatuhnya kalau banyak. Gitu. Susah. Nah, kalau ngomongin kenapa Tomei? Terus kalau misalnya intercooler kan ini udah lu ganti tuh. Lu pakai brand apa? Intercooler gua pakai Mishimoto. Kopling Ogura. Tapi nggak bunyi kopling ya? Tadinya Ogura. Ini baru banget ganti. Oh, Ogura tuh kalau dulu ya, temen gue pakai Ogura nih. Ini cerita lucu nih teman-teman. Jadi temen gue pakai Estilo, pakai Ogura. Datanglah ke rumah gue. Ada bokap gue, ngeliat ya kan. Gua di depan yang roll gini. Bilangin lah sama temen lo, mobil cakep, kopling rusak masih dipakai. Bukan kopling rusak kebetulan ya. Emang gitu bunyinya yang bikin mahal. Sampai dulu temen gue saking sayangnya sama kampas koplingnya. Dia kalau Poldo nginjek freno, netralin. Jadi takut kampas koplingnya habis. Gua waktu pertama gua kan pakai Ogura nih. Sama. Gua pas anjing kok kayak mobil rusak begini. Bapak gua sampai bilang, lu punya mobil tahun muda, lu bilang mobilnya bagus gini gitu. Mau parkir naik turun garasi aja, ini tetangga aja denger dikira mobil rusak kata dia. Mungkin tetangga Jason kalau ada bapak gua rusak tuh mobil gua. Bapak gua bilang gantilah koplingnya. Gua bilang ini kopling bagus. Iya bagus. Bapak gua bilang bagus tuh gak ada bunyi begitu ya, cuman beda lah ya. Karena profesor yang menciptakan mobil ini nggak pakai bunyi koplingnya, kenapa lu ganti bunyi? Soalnya kopling Ogura itu bunyinya tuh kalau yang belum pernah dengar dia tuh kayak bunyi besi bergesekan. Iya, benar. Dan bunyinya tuh berantakan sekali, amburadul. Iya. Ogura, OS Giken tuh bunyi tuh. Iya. Sekarang pakai kopling XD. Iya. Pantas tadi gua injek koplingnya, set bersahabat nih. Iya. Soalnya Ogura itu tadi gua mau beli Ogura lagi. Cuman Ogura ditambah kurs ya sekarang. Jadi ya gitu deh. Iya. Terus gua pikir, gua juga lagi gak ada
event apa-apa kan, mobil lagi juga kerudungan doang, iya, mobil di garasi iya. doang. Udah deh kita XCD aja. Tapi gue sangat berterima kasih nih Mas Jason. Ini tadi kebetulan dia udah ngabarin kalau nggak jadi ada trouble di mobil, dibenerin dan langsung datang sini. Thank you banget soalnya. Iya, sama-sama. Lu Soalnya udah support. sorry juga, ini ada yang nggak dikasih tahu juga. Gua juga udah di-invite udah lama. Cuman guanya nih, gua lupa. Jadi pas kemarin gua nonton video yang terakhir yang Mas Rizwan sama Mas Adi Kajet, gua juga, oh iya, gua keinget lagi. Jadi gua juga, Mas, gua kontak Mas, sorry, gini. Ayo, kata Mas dari Elite bilang, ayo kita bikin video gini. Gua bilang, oh ya ayo deh, gue cepetin gitu. Gue bilang, gue pasti siapin waktu lah. Iya. Tadi pagi, gue bener-bener, gue udah plan. Gue dari pagi tuh, gue emang udah full day lah nyiapin. Hari ini gue emang buat Elite lah. Maksudnya gue juga sebagai permintaan maaf, gue sempetin waktu. Gue udah bilang juga ke salah satu kru, Mas Aldi, gue bilang, gue dari pagi gue urusin mobil deh. Pagi tuh plan gue pagi cuci mobil, gue makan siang, udah gue TW kesini, selesai. Pagi, gue keluarin mobil, baru turun dari garasi, kok nggak mau masuk gigi mundur. Mobil kagak pernah kenapa-napa, terakhir pakai juga enak-enak aja, nggak ada masalah. Terakhir pakai kapan kan? Desember. Ya, kata kopinya, ya wajar. Terakhir pakai Desember waktu gue nikah. Karena dipakai buat foto. Emang ini mobil 3 tahun terakhir kalau gue boleh cerita, kilometernya naik gak nyampe 500 perak. Gila. Gue udah gak pernah. Garage Queen nih. Iya, Garage Queen. Ya terserah sih, kalau kan ada yang menyayanginya dengan dipakai. Ya dong, gue setuju. Cuman ada juga yang sayang cuman kayak, aduh, takut kenapa-napa nih. Iya, itu gue setuju juga. Iya. Gue setuju. Ini karena membenarkan yang gue sekarang nggak pernah jalan. Soalnya kita, sorry sekali lagi, gue setuju ya dengan sayang tuh harus dipakai. Karena benar. Sekarang gue merasakan, gue sayang, gue nggak pakai, rusak seada-adanya. Jadi nggak jadi bener juga ya? Nggak jadi bener juga. Bener. Tiba-tiba nyala, kayak hari ini gue pede-pede aja, mobil gue nggak pernah kenapa-napa, ganti oli, servis semua rutin. Tiba-tiba hari ini ke Elite, oke, siap, ready. Pagi niatnya cuma cuci mobil, ke bengkel dulu. Niat gue tuh tadi langsung cuci mobil. Gak bisa masuk gigi mundur, gue udah pusing nih. Cuman gue mau ngabarin dulu lah. Gak enak kalau misalnya kalian semua udah nungguin, tiba-tiba gue last minute baru, Mas sorry gue ada trouble kan. Gak fair lah. Kalian juga udah luangin waktu, maksudnya gue juga harus kabarin lah. Thank you banget, Son. Pas kali dikabarin, oh ya udah nggak apa-apa deh kita reschedule. Pas kabarin lagi jadi, cakep. Gue bilang ke bengkelnya, Mas tolong Mas, ini mau dipakai syuting. Jadi pas nih, dapat Subaru kedua karena Subaru pertama kita kemarin tuh punyanya GC8 wagonnya Yudis. Oh ya, itu Subaru ya, pertama ya, kita, ya, ini Subaru kedua sedan dan langsung speksi. Iya enggak. Jadi kan bertolak belakang juga nih, ya kan kebutuhannya, modelnya, semua segala macam. Jadi orang bisa tahu lah. Speksi dan bentuk yang beda gitu, ya kan. Nah, kita jalan ke kaki-kaki nih, Son. Tadi lu sempet cerita kalau lu tuh suka banget sama Spider kayak teman gue Aldi. Kalau Aldi ditanyain velg apa yang bagus, dia cuma ngomong satu, Spider One. Apa suruh pakai Spider? Kalau motor mau ada Spider, pakai Spider. Pantes awal-awal gue pakai Spider dia react tuh. Gila dia sih, gila. Gue pernah minta editin dia foto. Dut, gue mau pakai 17 deh di tandem. Apaan? T37 Dut. Coba tolong diedit dong. Kirim foto 33-nya. Nih kayak gini. Cakep gitu. Ada foto kedua, pakai Spider. Tetap ada Spidernya. Ini juga pakai Spider juga cakep. Kalau dia gila banget Spider. Nah, ngomongin masalah Spider, kan lu pernah ngomong tadi kalau someday gue harus punya Spider dengan pentil 2. Nah, buat info pentil 2 ini teman-teman, ini NT03 plus M yang pentilnya 2. Kalau gue tahu dari orang-orang itu supaya lu ngisi anginnya bisa langsung semuanya pakai nitrogen, bener ya? Ini buat ngebuangnya, ini buat ngisinya. Bener ya? Betul. Kalau
Fungsi lainnya apa San? Apa kayak tukang tambal ban jadi lebih gampang nyari pentilnya atau gimana? Nggak ya? Karena sebelah kan. Wah ada dua nih. Enggak. Gue juga untuk itu. Iya. Sebenarnya kan mereka ada keluarin juga ya model barunya kalau gua nggak salah. Cuman balik lagi karena dulu waktu gua pakai Rota itu di depan gua orang bilang NK Spider kan harusnya pentilnya 2. Iya. Gue jadi kayak kedoktrin. Nggak jadi dibubut kan jadinya? Iya, jangan dong. Jangan dong. Akhirnya gue kayak kedoktrin, gue kayak malah pemikiran gue ya kemarinan ini dulu NK Spider ori pentilnya mesti 2. Kalau nggak pentil 2 nggak ori. Oh. Gue sempat berpikir itu. Iya. Nah akhirnya begitu gue udah dapet mobil ini Dengan RE30-nya? RE30, nah setelah RE30 kan gue juga pernah pakai beberapa velg tuh. Sebenarnya tujuan gue tuh ini. Iya, tapi gue belum ketemu Velg yang spek yang pas. Satu itu, kedua ini kan speknya agresif. Betul. Nah, Ini berapa sekarang speknya? ring 18, lebar 9,5, offsetnya plus 27. Oh, plus 27? Iya, offset yang sangat tidak akan bisa masuk di Subaru STI. Gue berani jamin. Ini lu apain aja bisa selain si pilobol depan? Ngerol. Ngerol. Iya. Itu kepake. Kepake. Sebenarnya, ini gue bocorin dah di sini sedikit. Ini roll aja sebenarnya nggak cukup. Okay. Kalau gue boleh jujur ngomong, ngerol aja tuh paling lu, karena banyak temen gue yang akhirnya kayak lu bohong. Nah, udah coba nggak bisa kata dia. Kata Jason muat, gosong fender gue. Udah di roll, tetep gesrot nggak bisa. Gue ngerol, tapi kayak apa ya? Ngerol tapi rada dikeluarin dikit gitu loh. Ditarik lah keluar. Iya, tapi masih natural, Wan. Iya, masih natural. Jadi nggak yang berlebihan banget gitu loh. Nggak dibikin sampai nguping. Nggak. Iya. Jadi lu kalau lihat sekilas, bentuknya standar. ya standar aja. Nah, cuman orang banyak nanya, lu apain? Gua roll. Udah di situ doang. Gua buka deh di sini. Ini ngerol tapi pakai ekstra tenaga Iya. ya. Gitu, ditambah tenaga dikit. Biasanya orangnya grek-grek. Tarik dikit mas, tarik dikit, tarik Iya. lagi, tarik gerak. Soalnya bermula dari, jadi gua tuh bukan pakai velg ini dulu baru ngerol, bukan. Jadi gua ngerol ini itu waktu gua pakai RE30 gua yang sangat agresif itu. RE30 gua juga agresif. Itu awal mulanya. Lu fittingnya pakai itu? Yes, 8,5 ET30. 8,5 ET30? Iya, sedangkan standarnya dia tuh 8,5 ET45. Oh jauh, 15 mili, 1,5 Iya. senti. Terus ban yang gue cerita tadi kan potenzanya kan 245 40. Betul. Itu kan ngotak banget di 8,5. Benar. Ngotak banget. Gua waktu pakai, nah gue bilang ke tukangnya, gue nggak mau gesrot. Padahal itu nggak mungkin terjadi. Kalau 8,5 30 di Subaru lu nggak mau gesrot tuh nggak bisa. Nah dia roll lah. Sampai akhir bilang, ini udah Capek, oh enggak? Iya, dia bilang kalau lu nggak mau gesrot harus rada ekstra dikit nih. Lu mau nggak? Gue bilang nggak apa-apa, yang penting nggak gesrot. Udah tuh, sampai akhirnya 8,5 30 pakai 245 udah nggak gesrot sama sekali. Lu bayangin tuh fendernya udah segede-gede apa kan? Terus pas, nah gue jadi berani nih pas gue ketemu 18 9,5 27. Waktu itu posisinya gue terakhir pakai Wet Sport TC105N. Oke, ya. 18 9,5 ET35. Ban 265 35. 265? Iya, kan ngejar miti, ngejar ngotak. Itu aja beberapa anak Subaru udah bilang gua top. Kok muat? Gesrot gak? Enggak. Terus gua tiba-tiba lihat ada yang mau jual 18 9,5 27. Dalam pikiran gue udah nggak mungkin muat, nggak mungkin, nggak bisa. Cuman
biasa jiwa trial and error-nya. Iya, bisa kali ini. Iya, bisa kali ini. Kalaupun gesrot, ya udahlah, ini velg yang dari dulu kita mau. Ya kan? Kadang tuh termaafkan begitu loh. Iya. Ya udahlah gitu. Ya udahlah, kalaupun gesrot, udahlah gua kalahin, ntar banyak gua tarik dikit apa gimana deh. Atau kalau velg tinggiin dikit, yang penting kepasang gitu. Kepasang dulu nih yang velg yang lu pengen. Iya, gua coba. Sesuai yang gue bayangkan, gesrot. Cuman balik lagi nih statement gue. Soalnya ini udah 9.30-27. Tadi kan aman 8.30. Betul. Ini 9.30-27. Makanya gue bilang sangat tidak akan bisa masuk ke Subaru manapun. Makanya setelah gue udah masuk ini, gue tahu konsekuensinya pasti gesrot. Bannya berapa sekarang? Tetap 265. Tetap 265? Tetap. Gua emang demen setelan MITI. Gua demen lah, soalnya dia punya body tuh rada-rada pasti kalau gue bulky gitu. Iya, kalau lu ngelihat penampakan secara langsung teman-teman, nih kalau ngomong tegep sih tegep mobilnya. Keluar gitu dengan fender gap yang masih ada tapi nggak banyak. Kalau dipendekin lagi malah jadi jelek. Iya, betul banget. Bener nggak sih? Jadi pertama kali ini mau velg kepasang, bannya kepasang, orang bengkel setting. Orang bengkel pun udah tahu settingan gua tuh yang gua mau gimana, karena gua udah sering lah fit mau gimana. Kayak yang lu bilang tadi, di setting sama mereka, gua bilang kependekan jadi malah gak gagah ya. Iya. Jadi kayak nggak kelihatan semuanya gitu, kayak kelelep sedikit. Benar. Ditinggiin dikit, tapi mereka bilang konsekuensinya gesrot. Mau nggak? Gak apa-apa. Begitu ditinggiin sedikit, wah, menurut gua ini yang gua mau. Yang lu mau. Gagah, menurut gua ya. Gagahnya keluar. Iya benar. Gagah lah, gagah banget gitu, bulet banget. Terus gua pengen tuh kalau kita lihat, walaupun MITI, pengennya sih nggak gesrot, tapi pengennya keluar dari body dikit. Itu dikorbanin antara kenyamanan gitu katanya sih. Jadi akhirnya kalau lo mau dia keluar dari body kan, lo harus tinggiin sedikit, ya kan? Kalau nyelam kan pasti dia bannya nyebur ke dalam fender. Betul. Jadi ya udahlah, gue naikin sedikit dan gue harus terima konsekuensinya, gesrot. Banget. Satu orang nggak? Satu orang. Dua orang lumayan. Dua orang nggak gitu, cuman kalau lu ngebut, bampis. Iya. Udah coba dikerasin kan? Udah. Tetap. Ini udah lumayan keras, cuman belum mentok. Karena kalau mentok, jatuhnya bukan naik mobil ya. Gerobak. Naik andong jatuhnya. Nggak ada suspensinya. Iya. Ya, soalnya nggak, gua lengkap sedikit ke kaki-kaki ya. Tadi ya ini, gua awal beli mobil kan, habis itu gua beli coilover. Sekedar biar ada pilobol. Habis itu kan, gua sok-sokan lah ngulik performance, part-part mesin segala macem. Terakhir gue diracunin lah. Jadi gue boleh sebut bengkel nggak? Boleh. Jadi gue ini ngapa-ngapain di satu bengkel namanya Asko. Wih, Asko Motorsport karena udah sering kerja sama kita. Dari kemarin juga tuh Cielo segala macem pun ada di Asko. Nah pas banget. Jadi gue kan emang deket juga, lumayan deket sama Asko. Jadi mereka waktu itu masukin satu brand coilover. Waktu mereka masukin, gue udah beli satu. Cuma coilover yang ada pilobol. Terus setelah gue udah main performance gini, mereka bilang, lu kenapa? Lu ganti dong, lu cobain dong coilover yang racing, yang track use. Gue bilang apa tuh? Yang club performance, yang tabungnya 2. Oke, ada search sapengnya nih. Iya. Gue bilang, baik lagi, kan gue bukan pembalap. Gue mau pakai kemana? Iya dong, gue nggak bisa ngerasain. Dia bilang, udah lu cobain aja. Terus gue pulang, mikir, kan jadi kepikiran ya. Iya. Sebenarnya kita tadi nggak mau beli itu, cuman ada sesuatu yang baru nih. Gue coba. Mereka bilang gini, ngomongin keras-keras tadi. Jadi, lu kalau mau mepet-mepet bisa, Son.
Karena mobilnya nggak terlalu lu bisa main. style reboundnya, Iya. lu bisa style reboundnya. Terus gue pikir cocok, gue pasang bener. Cuma itu belanja lagi. Belajar dan belanja lagi. Iya, ya. belanja lagi. Kalau ini pakai apa sekarang jadinya? Pakai yellow, cuman yang club performance two way. Oh ini pakai two-way. Two-way, club performance. Oke, jadi ada subtanknya. Yes. Ada tabung tambahan untuk Iya. supaya kalau ngomongin itu supaya si shock breaker lebih nahan teman-teman. Iya, Dia lebih stiff. Ya. Terus kalau coilover biasa kan kita cuma bisa style tinggi rendah sama keras empuk. Betul. Ini rebound baliknya pun dia bisa di style. Benar. Nah, sama ngomongin masalah aki lagi nih. Selain si shock breaker yellow yang two-way tadi dengan pilobol, nggak ada perubahan lagi kayak kaki yang lain. Atau Enggak. ada reinforcement apa segala macam. Sekarang kan mobilnya udah reinforce ya. Kan sasisnya udah di reinforce. Iya, jadi nggak perlu lagi tuh gitu. Iya, soalnya menurut gua lu kalau bawa rigid banget. Kalau lu tambahin reinforce malah kelewat rigid nih Iya, jadinya. terus juga si bengkel ada bilang ke gua, ini mobil lu masih mau pakai harian kan? Maksudnya sometimes lu kayak minggu pagi lu masih mau pakai, lu masih mau nikmatin. Soalnya kalau ini gua dikasih tahu ya, mobil kalau terlalu rigid malah jadi bunyi-bunyi. Bener, pasti. Iya, dan Pasti. terlalu kaku rasanya. Sedangkan kan mobil rigid kan lu set up untuk di sirkuit. Betul. Nah, makanya dia tanya peruntukannya, lu mau kemana? Kalau lu emang mau ke sirkuit toh, ya oke kita bangun, kita Untuk bikin sirkuit. semua, kita bikin rigid semua. Iya. Cuma kalau lu masih mau pakai hari-hari lu masih mau ada nyamannya, ini udah lebih dari cukup. Benar. Soalnya sasisnya kan spek ini udah di reinforcement dari sananya. Benar. Jadi nggak perlu lagi tuh reinforce sasis ya kan? Yes. Karena udah memang dari awal dari pabrikan ya sudah di reinforce. Ya. Nah sekarang kita udah ngobrolin kayak kaki, udah ngobrolin masalah engine, sekarang masalah interior. Karena tadi gue menarik, gue cobain tadi duduk di joknya dia. Ya kan, karena gue dari dulu gue cerita nih akhirnya sama Jason, Son gue pengen banget pakai bright reclining kayak yang lu pakai. Karena nggak belum kesampaian teman-teman. Dari kemarin gue hanya pakai bright itu bucket. Oh iya, Saat duduk di sini enak ya, enak. Bisa nyender dikit. Yoi. Yoi. Nah kalau interiornya apa aja San yang udah lu ganti? Interior balik lagi, gue kan ngulik. Karena ngulik itu gue jadi tahu biasanya tuh race car JDM tuh harus ada apa aja. Iya. Ya terrealisasikan lah, gue beli Devi single din kayak yang lo beli, Iya, kayak lo pasang di Cielo, Devi single din. Terus gue beli boost meter normal lah, karena kita buat tahu boost ya kan, Iya, biar benar. nggak overboost. Betul. Terus juga gue beliin satu lagi Blitz display meter, dia tuh fungsinya kayak Devi. Cuman Devi kalau yang single din itu kan dia oil press, oil temp, water temp. Betul. Nah, yang nggak kebaca selain itu gue display di Blitz itu. Betul. Jadi biar informasinya lebih lengkap aja. Soalnya kan mobil berturbo kan lebih rentan ya mesinnya untuk jebol, karena apalagi di Indo kan panas banget. Benar. Jadi lu mesti ya ada indikasi ya dari indikator itu ya buat biar kita tahu. Benar. Nah ini teman-teman yang kemarin gue sempat ngobrol saat gue pasang Devi di Cielo di Asko, gue ngomong tuh sama orang. Jadi kadang-kadang ada beberapa teman-teman mungkin yang gue juga tadinya berpikiran seperti itu, Son. Gue mikir kayak gue nggak perlu lah nambah-nambahin kayak gitu, mahal. Iya. Mahal. Tapi abis itu gue kena batunya, mobil gue jebol. Gara-gara gue nggak tahu indikasi yang kayak lu bilang. Iya, karena kita itu kan sifatnya indikasi. Nah kita tahu dari mana kalau kita nggak? Bener. Nah kemarin gue tanya harga Devidin itu sekitar 8 jutaan. Iya. Oke? Terus gue tarik mundur. Gue kemarin abis bangun si Pandem ulang, gara-gara jebol sekitar pala 3. Lo bayangin San, kalau gue beli itu gue tahu indikasinya gue berhenti. Beres. Iya, jadi gue bisa menghemat Hemat. duit yang lumayan. Iya. Iya kan, Lumayan dibanding lagi. gue akhirnya buang-buang yang balik lagi gitu Iya. jadinya. Jadi buat teman-teman di rumah itu tuh kayak gitu kadang-kadang buat apa sih pakai gitu? Ini penting teman-teman. Tapi pentingnya lagi balik lagi apa yang mau kalian lindungin. Iya, sebenarnya gini, ada yang mungkin mereka lebih ke bukan gaya ya, tampilan ya. Mungkin kayak sekedar
oh gue udah pasang kok, gue ada sekedar biar lengkap. Tapi sebenarnya orang build sesuatu pasti ada purpose-nya menurut gue. Nggak mungkin, apalagi dia sebuah brand gede ya Devi, nggak mungkin dia build itu tuh nggak ada fungsinya. Iya benar. Ya kan, pasti ada purpose-nya. Nah, yang kita cari kan function-nya. Betul. Iya, betul. Bukan gaya kan, yang kita cari function, makanya kita beli itu. Benar, banyak juga yang buat gaya, soalnya kan banyak juga tuh yang tako banyak tuh ya kan, ada Iya. lapan, mungkin ada suhu tubuh, ada berat badan, Suhu segala macam ruangan. gitu ya kan. Jadi kalau gue naik mobil ini berat badan gue berapa nih? Oh segini gitu. Heart Iya, rate. heart rate. Banyak jadinya di sana ya kan, gue bilang, ini buat apa aja sih, banyak banget gitu. Tapi gue lebih suka yang tadi tuh, indikatornya sedikit, tapi lengkap. Iya. Karena yang tadi, oh gue Devidin ada ini. Misalnya bus meter, di sini ada tampilan satu layar yang memang memantau semua yang tidak ada informasinya di device yang tadi. Iya. Itu bener banget. Jadi lu itu penting teman-teman. Indikasi Iya. supaya lu nggak jadi amsyong. Iya, Kalau Amsyong bayar kenapa-napa. bill. Iya bener kan? Iya. Nah ngomongin masalah tadi kan si Devi semua segala macam tuh si iya. indikator pertambahan ya kan. Terus Si Jok nih pakai Bright. apa? kalau gua nggak salah Stradiato Low-Max. Kan lu bilang tuh tadi ini yang paling rendah nih. Iya benar. Dia Stradiato Low-Max. Ini enak banget joknya teman-teman. Kalau duduk tuh menurut gua style yang paling tepat adalah paha lo itu naik ke atas Iya. supaya tidak pegel. Iya. Jadi karena gue tadinya pengennya lurus tuh Son. Iya. Lama-lama nggak pegel banget kaki gue pas naikin ke atas. Nah ini tadi enak tuh joknya gitu Iya. set naik. Enak. Nah sebenarnya ada yang lebih naik dari ini. Ini nggak apa-apa gue ceritain di sini. Lu kan tahu kan tadinya kan jok gue bukan yang ini. Tadinya joknya dua teman-teman. Tadi Ini kalau kalian lihat joknya cuma iya, satu kanan doang. tadinya tuh nanti gue kasih fotonya nih. Gak apa-apa gue buka di sini. Tadinya tuh jok bright gue tuh 2. Ini buat yang nanyain kenapa sebelah kanan doang bang? Iya, kenapa kan? sebelah kanan doang bang? Padahal kan lu katanya lengkap nih bang. Kok di kanan doang? Oh jadi di kanan doang. Iya. Ini disclaimer nih. Tadinya tuh gua beli awalnya sebelum Bright ini gua beli Bright Stradiato yang Japan Limited Edition. Iya, ada tulisannya Bright, bawahnya Japan. Bawahnya Japan. Nah, gurih, terus dia gurih. belakangnya karbon. Iya. Karbon kuning. Iya. Nah, itu tuh bahannya tuh kayak suede gitu Iya, loh. suede, iya, Semi suede gitu. Kalau ini kan fabric. Betul. Itu sebenarnya lebih enak. Lu pakai itu pasti lebih enak lagi. Nah, tapi kenapa akhirnya gue beli ini? Jadi singkat cerita, ya ini urusan dalam suatu hubungan. Urusan. Ya berarti ini lu ngaku beli nih Iya. ya? Lu ngaku beli Dia nih udah ya? tahu. Oh, udah tahu Dia udah soalnya. tahu. Jadi tadinya gue beli, tapi gue nggak jujur kepada pasangan. Jadi gue bilang itu barang titipan. Terus orang mau minta tolong jualin. Tapi kan kata juga titipan. Son. Betul. Jadi semua kan titipan sama, Tuhan. semua titipan. Makanya gue berasa nggak salah. Jadi gue beli aja. Terus gue beli. Terus karena gue mikir waktu itu, pada saat itu ya, lu bayangin kalau gue simpen sampai sekarang, itu pasti mahal. Iya, dan gue pengen banget. Yang Gua Japan belum Limited sampean. Edition itu waktu itu beli harganya, gue nggak bilang murah, cuma maksudnya masih oke. Masih affordable Kalau saat kalau itu ya. sekarang, aduh, sekarang satunya udah mau 3 digit. Oh ya? Satunya udah mau 3 digit. Dengan si Kevlar kuning itu belakangnya? Gila. Satunya udah mau 3 digit. Berarti teman-teman gue putuskan gue nggak jadi beli Bright Japan dari sekarang ya, karena satunya hampir mau 3 digit. Iya. Soalnya, nah jadi gue beli itu ya intinya gue bohong ke pasangan gue bilang itu titipan, orang minta tolong bantu jual karena gue kan ada sambil gue pakai gue jual juga. Sebenarnya itu saat itulah harusnya gue masuk ya Son ya. Iya. Gue ngomong, Son iya udah balikin lah, lu udah lama lagi pakai nih jok nih ya, nggak menang banyak. Jadi waktu itu, oh jadi gini, awal mula ceritanya bini gue tahu itu jok, terus dia nanya, ini apaan? Tadinya kan nggak ada. Gue bilang, oh iya, ini gue udah bikin lah skenario-nya. Ini titipan, ini orang minta tolong bantu jual. Soalnya
bisa laku nih soalnya kayaknya gini dan harganya bisa cuan lah. Iya. Itu kan iming-iming. Ada lebihnya lah. Iya, ada lebihnya. Iya. Itu yang diiming-imingkan sama gue juga kalau ngomong sama Iya. gue. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Pas banget. Gue tuh biasa jalan sama bini gue tuh nggak pakai mobil ini. Hampir nggak pernah. Selalu pakai mobil lain. Pada saat itu mepet, gue nggak tahu waktu itu lagi kenapa kita harus ke satu tempat dan gue nggak ada mobil. Ada ya ini. Cuman pilihannya cuma naik ini. Ya udah. Gue lupa kan, gue pernah bilang ini semua titipan. Dia buka, dia bilang ini katanya mau jual, kok masih ada? Aku belum selesai ngomong itu titipan ilahi. Iya. Jadi titipan temen. itu gue udah mati kutu lah. Iya. Dari semenjak itu dia tutup pintu, dia duduk di belakang. Gue jadi kayak supir taksi, boy. Anjir, udah nggak diajak ngobrol sepanjang jalan. Bener, dia duduk berarti belakangnya gua. Satu karbon kuning sepanjang jalan ya kan, enak banget nih, enak gitu. Gua tuh nggak masalah dia duduk belakangnya, gak diajak ngomongnya. Soalnya udah turunnya mobil, gak diajak ngomong juga. Nah udah akhirnya, terus gue pikir, mungkin kali ini doang nih. Besok-besoknya, jok itu masih ada, lengkap. Kayak gitu lagi, duduk belakang lagi. Wah, gue gerah. Akhirnya gue cari akal. Gimana caranya gue beli Bright, tapi yang warnanya tuh match sama jok sebelahnya, jok kirinya. Oke. Akhirnya gue buka, oh ternyata ada. Bright ada ngeluarin Stradiatolo Max, joknya hitam, fabric, stitchingnya merah. Pas banget sama jok pabrikannya dari STI, interiornya, iya. Hitam fabric, stitchingnya merah. Ya udah, gue pasang aja. Soalnya bini gue juga ngeluh kelelep kalau pakai Bright. Iya, karena ya, pas, ini bini-bini pasti begitulah. Nah, jadi pada saat itu gue udah mempositif thinking sebaik mungkin kayak ya udahlah, biar dia nggak kelelep juga, kasihan ntar dia nggak kelihatan apa-apa. Ya aku dari tadi kemarin ngeliat dashboard doang, nggak bisa ngeliat jalan, susah nih ngeliatnya. Akhirnya gue pikir ya egois juga ya udahlah, dia punya gue balikin standar, gue mau begitu kan gue tinggi, ya udah akhirnya gue aja lah yang dia tinggi banget sih teman-teman ya. Saat gue nyobain joknya dia, gue cuma bisa ngeliat speedometer. Jadi kalau gue bawa mobilnya dengan setelan dia, gue nggak akan bisa ngeliat polisi tidur dan lobang. Dari Bright kan biasa dapat kayak spacer-spacernya tuh. Ya, copot semua, ambil semua. Iya, tapi benar nih teman-teman, ini kalau ngomongin masalah feel berkendara saat lo pakai super low railnya dari Bright ini yang gue pakai di Vario juga, ya lo kayak naik go-kart. Yes. Kenapa go-kart dan Formula One itu slow mungkin, karena supaya lo bisa feeling lo lebih dekat dengan si sana. Iya, kokpitnya tuh kayak nyatu aja. Iya, tapi bedanya di track itu tidak ada polisi tidur, tidak ada lobang. Nah, gue kalau naik ini kadang dia kapan tuh ya? Oh, poldur. Nggak lihat. Tapi ya feel berkendara lo sangat jauh berbeda saat lo udah pakai low itu. Iya, personalisasi masing-masing lah. Gua tahu gua punya badan tinggi, ya gua harus menyesuaikan. Ya spacer itu gua buang. Nah, tapi kalau orang lain tes mobil gua kalau tinggi badannya nggak mirip, ya wassalam. Iya, jadi nggak ada pilihan untuk Jason buat masukin lagi spacernya ke joknya ya, teman-teman ya. Dong. Buat minjem, saya mau minjem mobil dong, pasangin lagi bongkar jok, selek lama-lama ya kan, disitunya pakai bantal dah minimal. Biar naik ke atas, iya. Nah, sama gue lanjut lagi nih interior. Habis gue ganti jok, kan udah balap banget nih, berasanya dong, balap banget nih. Terus, gue mau ganti setir. Gue mau ganti setir, tapi waktu itu gue belum tahu gue mau beli setir apa. Oke. Gue duluan dapat Boss Kit. Gue duluan dapat Boss Kit. Jadi gue beli Boss Kit, gue keep. Nah, gue beli Boss Kit, gue keep. Habis itu temen gue, nah gue kan ada stiker di depan nih, Iles. Nah, temen gue ini waktu si Mark Arsenal ke Honda Day ya, yang dia jualan di Sentul. Iles pernah gelar. Oh, itu di Speed Matsuri-nya Good Rides ya? Iya, kayaknya. Yang ada Markov itu? Iya, kayaknya. Iya, kayaknya itu. Si tim Iles kan datang tuh di Indo.
dia jual setir Momo X Iles collab lah. Oh iya. Deepcorn. Pas gue liat, ih suka banget gue. Tapi waktu itu gue nggak kebagian. Pas banget temen gue pensiun, gue emang udah ngincer. Pas banget dia udah selesai main mobil, gue bilang, setir lu boleh gue bayarin nggak? Gue bilang, boleh. Rezeki gue lah. Boskitnya kan gue udah ada tuh. Akhirnya boskit ada, pasang, setirnya kepasang. Cocok. Dengan setir cedok, pakai jok. Iya. Soalnya bright enak banget. Iya, soalnya kayak lu kemarin pembahasan lu di video sama Mas Adi KZ. Kalian cerita dulu lu pakai boskit panjang, Deepcorn rasanya kayak jauh banget. Iya. Gua butuh itu justru. Iya. Soalnya gua kan dari dashboard ke kursi kan mundur banget tuh. Betul, Mundur karena gila. tinggi, iya. Nah, kalau ini kalau Dia lurus banget ya jadinya, gini buset, banget ya jadinya. tangan gua, iya dong. Jadi nggak bisa nyender, jadi tegang mulu ya. Sedangkan waktu itu gue pernah dikasih tahu kalau kita bawa mobil di sirkuit tuh nggak boleh lurus, mesti. Benar. Karena biar dapat reach-nya kan, dapat jangkauannya kan. Tapi itu dulu ada cerita lucu. Oh gimana tuh? Gue dulu, ya namanya juga tahun 2005 gitu kan, gila Son, itu dulu tuh nyetirnya kalau bisa lu tuh pala lu di belakang Son, tangannya gini. Ada zamannya itu. Yang Gila, pokoknya gimana nyantai lah pokoknya. Ini pala nih dari pilar B, ini di sini nih, ini di sini pala ya. Nyender banget deh pokoknya. Terus gue ketemu lah masih kampret itu Adi KZ ya. Sedang ngeliat nyetir gue, bangsat. Lu tuh kalau mau situ di sofanya kalau mau nyantai. Kalau di mobil ya lu nyetir yang benar. Tapi benar, ini dia tuh yang ngomong. Dia tadi benar. Dulu kan kayak gitu kan mobil pendek gini nyetir. Ada zamannya. Mundur gila. Saat kenapa-napa, susah ribet ya kan. Nah, itu tuh Adi ngomong gitu kalau lo nyetir di mobil, lu tuh posisi lu tuh harus benar. Tangan lo, ini teman-teman buat ilmu juga ya, tangan lo itu harus agak nekuk. Yes. Nggak boleh lurus banget karena kalau kalian cobain aja di mobil kalian, saat kalian lurus banget, amit-amit ada apa-apa, lu nge-reach setirnya akan susah. Iya. Refleksnya. Saat lu agak nekuk, itu refleksnya lebih bagus lah pasti. Iya. Istilahnya kayak lu misalnya mau banting setir ke kiri apa ke kanan, lu kalau tangan lu nekuk kan lu bisa muter. Iya. Kalau lu lurus terbatas. Iya bener banget. Itu gue dibilangin sama Adi dulu tuh, gini segala macam. Ya pokoknya gue tuh karena gue tadinya tidak sama sekali nggak aware masalah itu. Oh iya gitu ya. Jadi gue tuh harus jok gue harus benar. Abis itu barulah gue pakai Recaro. Iya. Oh ini joknya yang bener, megang dan saya bawa segala macam. Iya. Balik lagi kan, semua kan bukan ke gaya, fungsi. Benar. Ada itu fungsinya. Tapi penting banget tuh teman-teman, penting banget buat teman-teman yang masih suka nyetir agak mundur, coba dicobain agak maju. Iya. Amit-amit kita nggak tahu. Ada apa-apa, benar. nanti refleksnya nggak bagus apa gimana kan sayang. Iya. Pokoknya gue udah diajarin sama Adi itu duduk yang benar sama. Dulu kan kita jarang banget pakai seatbelt ya. Iya. Jadi dikit-dikit tuh kalau gue kemana-mana, pakai seatbelt dong gitu. Itu dia tuh kayak polisi dia. Di kiri ya pakai seatbelt dong. Sampai akhirnya temen gue manasin mobilnya pakai seatbelt. Dia saking bilangin mulu sama Adi, manasin mobil. Lu ngapain pakai seatbelt? Kebiasaan buka manasin mobil. Tapi itu positif ya teman-teman. Jadi kalau yang Jason tadi ngomong mundur ya secara harus mundur supaya menyesuaikan si tangannya. Iya. Bener banget tuh, bener banget. Iya. Nah, Son, tadi kita udah ngomongin masalah mesin, interior, kaki-kaki, sejarah lo dengan nih mobil, segala macam. Ada satu yang belum gue bahas sebenarnya, tapi yang paling besar kelihatan dari body. Gue ngeliat ini ada penambahan, ngomongnya apa ya? Splitter ya? Iya, lip slips. Iya, lip slips, splitter tambahan. Ini memang awal dari Subaru Suspensi dipakai ini atau enggak? Sebenarnya enggak. Oke. Datangnya ya stok aja, nggak ada lip slips. Cuman jiwa Civic gua masih belum hilang. Masih pengen ada rebahnya. Iya tapi jadinya cakep kan. Jadi kalau gua ngomongin tuh ini ngomongnya Indonesian style teman-teman. Iya. Lu mau gaya apa, asal di mata lu manis ya lu kelapin. Iya nggak sih? Betul. Iya nggak sih kalau ada orang yang purist, nggak gua nggak mau pakai ini segala macam, tapi ada tetap ada yang ngomongnya Indonesian style ya, yang mix and match. Ya, gua pernah coba bertahan nggak pakai lips. Karena menurut gua kayak rata-rata kan nggak pakai, iya kan? Tapi gua nggak bisa. Tetap gatel. Gatel gua. Lu nggak mau pakai lips yang dari itu karet tuh? Oh, buset. Dikit-dikit lepas. Iya. Gak kedek-kedek malah jadi goyang-goyang.
Tapi ini lips pun banyak juga nih, kalau gue boleh cerita banyak juga yang nanya, so lu kenapa nggak pakai yang karbon? Lebih racing kelihatannya, lebih bagus, gini. Kayak yang lu bilang tadi, style orang tuh, dan kita juga harus tahu manisnya tuh segimana. Menurut gue kalau karbon agak berlebihan menurut gue. Iya, benar. Gue soalnya lihat, kalau kita lihat warna ya, dia tuh nggak gitu banyak warna di sini, ya kan? Jadi gue cari ya hitam begini, ya hitam warna lips pada umumnya. Kalau gue pakai karbon tuh kayak mentereng sendiri gitu loh. Sama jadinya nular, Fon. Jadi mesti kayak ini yang hitam berarti di karbon, nanti karena nyangkut ke sini, nyangkut ke situ. Kapnya nggak karbon nih. Iya, malah jadi rame. Jadi rame, iya. Bener, gue setuju sih. Jadi benar tadi, secukupnya aja, sama sesuai aja sama selera lo. Iya. Kalau menurut lo, karena balik lagi teman-teman, yang nikmatin mobil lo bagus, yang Kita sendiri. nah itu bukan orang lain. Kalau lo ngikutin orang lain, ngikutin mata orang lain nggak akan cukup. Tapi saat lo tahu lo maunya kayak gimana, lo merasa cukup, stop. Yes. Iya. Benar. Berarti ini custom atau lo aftermarket? Kalau yang depan nggak, depan aftermarket. Oke, pakai merek? Gua lupa ya. Tapi aftermarket buat lip. Iya, aftermarket dan dia bahannya plastik ABS. Oke. Jadi kalau misalnya ini kalau ketemu poldur atau apa kan pasti gesrot-gesrot. Kalau fiber kan pasti langsung bubar, Iya, pecah benar. retak. Ini aman. Ini aman. Ini ikut mengkuk segimana ikut. Dia naik turun garasi rumah gua kan selalu ngepres tuh, ngikut aja, aman aja. Sempet hilang dulu, Iya, ada lagi ya kan? gitu. Kayak Vario gua kalau masuk Dar, balik lagi. Zep, ompong nih, dang, ada lagi di atas. Iya. Tapi aman loh. Iya. Karena ya itu plastik itu. Benar. Kalau samping si side skirt sama belakang Bikin. bikin custom. Iya. Buat Karena mengikuti dari yang depan. iya, karena soalnya kalau yang gua lihat yang banyakan tuh bentuknya rada ini tebel, terus bentuknya agak gimana gitu. Gua kan maunya manis aja. Benar, hanya pemanis aja. Iya, ya. karena gua pasang ini tuh bukan buat aerodinamis atau apa, sifatnya pemanis aja. Iya benar. Gak memikirkan kalau ini angin saat gini enggak. Wah, gila. Lari 450. Gila. Jadi ini untuk, nah kalau chatnya nih teman-teman, ini kan chat ngomongnya signature dari Subaru. si Subaru. Yes. Nama kode chatnya apa? World Rally Blue. Keren, World Rally Blue. Iya. Ini masih standar semua chatnya? Standar original pabrik, ting-ting, nggak ada sol-solan, nggak ada sepet-sepet. Oh ini pas lo roll dengan tenaga itu juga nggak rusak? Tidak. Keren. Chat original berarti? Kalau chat yang original pecah bos. Karena, tapi gue jujur, mungkin terlihatnya utuh, tapi ada beberapa bagian yang lecet. Wajar. Nah, itu pemakaian. Dan itu lecet bukan karena gua. Dari owner sebelumnya, dari teman kita tadi. Oke. Dia disenggol orang. Nah, waktu gua baru beli, gua kan agak mobil tuh sukanya kempling, Iya. ya kan. Lihat ini dikit gak bisa. Jadi gua bawa ke tukang cat. Gua bilang, "Om, gua mau rapihin dong." Dia bilang, "Ngapain? Sayang," kata dia. "Mobil lu masih bagus. Terus ini signature-nya. Lu kena cuma sebagian sekecil ini doang, lu mau benerin." Dia bilang, "Nanti juga ada lagi," kata dia. Bener juga sebenarnya kan. Iya. Nanti juga ada lagi. Sayang. Iya, biarin aja. Iya, lu kalau ngecat jadi ngecat sebody. Tapi gue berterima kasih banget. Karena itu gue masih bisa jaga originalnya. Benar. Karena sekarang kan kita lebih belajar, lebih menghargai ya. Ya puji Tuhan juga lukanya tidak nambah, tetap di tempat yang sama. Iya. Karena juga kilometer juga lama nambahnya ya. Jadi 3 tahun 500. Gokil loh. Vario berarti ada temen-temen. ya ini Sama, mobil nambah. tiap tahun cuma ganti oli aja, ganti oli servis. Iya sama, gue juga mobil gue irit banget son. Terakhir isi bensin gue gak tahu kapan, gak habis. Lu bayangin. Bensin naik juga gak apa-apa. Lu pasti nggak mau dong kena bensin basi dong. Ini tuh sih yang gue takutin nih sekarang. Gua juga. Gue udah kemarin ngobrol-ngobrol. Gimana caranya bensin basi? Apa gue mesti ganti filter gitu? Sebenarnya gue juga nggak mau kena bensin basi. Cuman terakhir gue kan mau merit itu, waktu gue merit, gue kan harus ada photoshoot dengan mobil. Gue isi tuh setengah. Sampai hari ini masih lengkap.
Anjir, lu nikah udah berapa lama? Desember. Iya bener. Berarti Gua dari pikir Desember. emang jodoh gua sih ke elit. Rumah gua kesini kan lumayan ya. Gua tadi sempat mikir, tapi ntar Aman tapi ya? iya gua pikir ya jangan di ini aja, jadi betot-betot aja, bawa santai. Gua juga pernah nanya sih, nggak apa-apa, lu pakai santai aja. Gua pikir pas nih gua ke elit. Lumayan kan, udah buang bensinnya pulang isi lagi. Isi lagi, benar. Ntar tapi gitu lagi. Iya, nanti ada tidur lagi. Akan ada itu yang sama lagi nih, ya kan, jalan sebentar, isi lagi. Iya. Oke, Son, pertanyaan terakhir nih. Ini kan lu ngomongin masa ini udah lu kayak film, segala macam, sudah lu impikan dari lumayan lama. Terus lu belajar juga dengan mobil ini, dengan mobil turbo pertama lo, Yes. semua segala macam, dengan performance lo yang tadinya nggak pernah ngulik performance. Iya, bahkan jadinya. di kap mesin ada apa aja tuh tadinya nggak tahu selengkap itu. Nggak usah ngomong mobil turbo lah. Mobil pada umumnya tuh ada apa aja tuh nggak selengkap itu tadi. Jadi lu sekarang lebih ngulik. Lebih ngulik, lebih tahu. Benar. Nah, kalau ngomongin pertanyaan gue yang terakhir itu adalah nextnya, lu mau ngapain lagi nih mobil? Nah, ini gue mau copy paste omongan Gunte nih di episode yang Iya. lalu-lalu. Gue udah cukup dengan mobil ini. Iya, jadi kalau misalnya emang lo mau itu berarti di mobil lain. Di mobil lain, iya. Karena gua nggak gimana ya. Gue jujur ngomong, semua gue pengen Subaru. Gue dapet speksi. Kenyataannya gue dapet speksi. Gue nggak mau main performance. Akhirnya gue ngelengkapin sektor mesin. Velg yang gue idam-idamkan, akhirnya tercolok. Akhirnya gue dapet, akhirnya kesampean. Gue dapet, udah kecolok di mobil ini. Dan kayak yang dari tadi kita ngomong kan, kita berkali-kali ngulang, jangan berlebihan, jangan berlebihan. Iya, benar. Bayangan gue, ini udah. Ya udah, ekspektasi lu ini nih. Ini, ya udah. Iya, benar. Gak lebih, gak kurang. Iya. Gue berani, dengan pede gue berani bilang gak ada satu part pun yang kurang dari yang gue mau. Udah kepasang semua. Cocok, berarti nggak akan nambah lagi dari sini. Jadi memang udah. Iya, tapi kalau gue ngomongin masalah penampakan ya teman-teman ya, kalau kalian lihat tidak, ya udah cukup. Iya benar tadi. Iya. Tapi kalau ngikutin yang lain, enggak, ini harusnya kayak gini ya. Gak akan selesai. Nanti kap mesin suruh karbon ya kan, kap mesin karbon, atap lu kok nggak karbonin dong biar ke belakang. Jadi semua sebody karbon. Iya, atap karbon, bagasi karbon, pintu aja sekalian karbon bener. kan. Selesai jadinya Selesai. ya kan, kayak tukang karbon jadinya kalau Iya. semuanya karbon. Ya kan? Tapi bagus. Jadi memang harus sesuai konsep teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus tahu di mana berhentinya dan di mana cukupnya. Kayak makan aja, kenyang ya berhenti. Oh Kecuali iya. kalau nggak kenyang ya guys ya, Betul. di depan ya. Sorry. Nah itu orang. Gue mau nambahin lagi tadi perbedaan STI dengan STI speksi, gue kebetulan inget lagi. RPM. Oke. RPM STI yang biasa itu tuh 8.000, Oke. speksi 9.000. Oh, oke. Kayak Honda. Iya. Berarti ini mesin boxer yang high rev juga berarti ya mobilnya? Iya, Iya. high rev. Mantep, 9.000 coy. Ya kan emang dibangun buat di abuse. Iya benar. Bener. Dibangun dibuat di bis. Jadi kalau gua ngeliat rally ini mobil ini terbang nih, di atas masih ada diangkat kali gasnya nih kagak ya. Kalau gue yang di atas ya udah diangkat. Kalau Doski mah injek terus aja kanem ya kan, lompat lagi. Gila ya emang, tapi mobil ya kalau kalian nonton WRC ini adalah rival kuat dari Mitsubishi. Evo. Son, thank you banget ya. Thank you. Udah mampir nih, udah effort juga karena mobilnya tadi sempat dibawa ke bengkel juga, jadi buat datang enggak lah, makasih banyak. enggak effort lah, emang mobilnya lagi manja aja. Iya lagi manja, Lagi emang harus kayak gitu, ini ada bond between. Iya. Iya nggak? Jadi kalau ngomongin desain enggak, emang lagi manja. Lagi aja. manja. Wajar. Benar, butuh diperhatiin memang kadang-kadang. Betul. Ya kan? Gue juga terima kasih nih sama sama-sama. Mas Rizwan and sama-sama. tim Elite semuanya. Sorry juga
ini invitation-nya harusnya udah expired. Aman. Kalau itu aman, karena kemarin pas banget ada Subaru, Subaru lagi nih, Subaru kedua ya. Ahmad terima kasih nih udah dikasih dibawain. Aman. Dulu ya kan buat teman-teman yang lagi mau dekat-dekat Bekasi mau nyobain apa yang gua makan sama Jason makan, bawa nih langsung aja. Siap. Terima kasih banyak. Orange Bakery, iya kan? Siap. Thank you. Nah, sama teman-teman juga yang lagi nonton nih yang mau pakai hoodie yang kayak lagi gua pakai nih, kan jarang-jarang gua pakai hoodie lagi wawancara ya, Bram ya kan? Karena hoodie-nya nggak panas, teman-teman. Jadi kalau buat dipakai di Jakarta aman-aman aja, ya kan? Adem aja. Mantap. Ya, adem aja benar. Buat naik motor, buat naik mobil aman semua ya kan? Langsung cek ke Tokopedia-nya dan Shopee-nya Dialit Indonesia. Ada merchandise terbaru dari Dialit Brand. Nah, sama teman-teman yang terima kasih banget yang udah nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, dan komen. Betul. Mungkin mau nanya-nanya apapun sama Mas Jason, silahkan komen di bawah. Nanti akan kita sampaikan ke Mas Jason atau dibantu jawab. Gitu. Terima kasih banyak yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Siap.